Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan insyaallah ini adalah menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah catatkan sebagai aktivitas yang membawa pahala bagi kita semua insyaallah. Amin. Selanjutnya salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus berjuang demi tegaknya Islam, demi kebangkitan dan demi kejayaan Islam. Semoga kita adalah baris panjang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus mengikuti apa yang telah beliau contohkan dalam kehidupan, dan sehingga Allah kemudian menjadikan kita sebagai bagian umat Nabi Muhammad yang akan berkumpul dengan beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kita bersua dalam acara pada malam hari ini, yaitu membahas kitab Nizamul Ijtima'i atau sistem pergaulan dalam Islam. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa-apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dalam jamaah Islam. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi larangan-larangan yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam jamaah Islamiyah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk melakukan khalwat, baik itu dilakukan oleh pria maupun dilakukan oleh wanita. Nah, apa yang kemudian dimaksud dengan khalwat? Maka di sini dijelaskan bahwasanya khalwat itu adalah berkumpulnya seorang pria dan wanita dalam suatu tempat yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung dengan mereka kecuali atas izin mereka. Nah, ini garis bawahnya adalah kecuali atas izin mereka. Maka dengan demikian khalwat itu adalah bertemunya dua orang secara menyendiri sehingga aman dari keberadaan orang lain bersama keduanya. Maka khalwat ini merupakan perbuatan yang rusak dan merusak. Karenanya Islam kemudian melarang dengan tegas setiap bentuk khalwat yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, apapun bentuknya dan bagaimanapun yang mereka lakukan atas nama khalwat, maka Islam melarangnya dengan tegas. Baik itu dilakukan oleh seorang dosen dengan mahasiswinya dalam rangka konsultasi dalam skripsi, ataupun yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria sebagai seorang sekretaris dengan bosnya. Maka itu semua adalah bentuk khalwat yang kemudian dilarang oleh Allah dalam melalui sebuah hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menegaskan,
la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan. Di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita semua, janganlah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai oleh mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga dari seorang pria dan wanita itu adalah syaitan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ibnu Abbas. Dengan larangan khalwat ini kemudian Islam telah memelihara atau menghalang, menjadikan penghalang di antara pria dan wanita, karena fakta dari khalwat ini menunjukkan bahwa khalwat telah menjadikan pria hanya mengenal seorang wanita dari segi perempuannya, dan kemudian sekaligus menjadikan seorang wanita hanya mengenal pria sebagai seorang laki-lakinya. Dengan kata lain, keduanya hanya melihat lawan jenisnya dari sudut pandang seksual semata. Nah, ini yang kemudian ditegaskan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa khalwat itu akan merusak pergaulan antara pria dan wanita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam telah melarang kaum wanita untuk bertabarruj. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung dan tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Nah, di sini ada seruan kepada wanita yang sudah tua dan tidak ingin kemudian kawin lagi, dan dia sudah tidak haid dan tidak mengandung lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan mereka untuk tidak bertabarruj. Nah, kalau kemudian perempuan seperti ini yang sudah tua ini dibolehkan untuk tidak tidak bertabarruj, masih diseru oleh Allah untuk tidak bertabarruj, maka mafhumnya adalah ayat ini menegaskan perempuan yang muda tentu lebih diseru lagi untuk tidak bertabarruj, karena ini akan membawa kerusakan bagi jamaah kaum muslimin. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 31 kemudian Allah ingatkan lagi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini kemudian jadi larangan bagi wanita untuk tidak melakukan tabarruj. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita siapa saja, ini adalah kepada wanitanya, siapa saja yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia seperti wanita yang berzina atau pelacur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi kalau kemudian wanita yang lewat di hadapan laki-laki kemudian meninggalkan bau wewangian, maka itu dosanya dianggap sama dengan dosa berzina. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan, memang ini banyak kita temui wanita-wanita yang kemudian lewat kemudian meninggalkan bau wewangiannya. Jadi kalau dalam kehidupan itu bisa jadi hanya dua yang kemudian meninggalkan baunya.
wanita yang lewat tadi kemudian meninggalkan bau wewangiannya, dan satu lagi kalau kerbau, kerbau yang lewat juga meninggalkan baunya. Cuma bedanya adalah baunya itu bau yang busuk. Jadi kalau kerbau yang lewat baunya bau busuk, kemudian kalau wanita yang lewat meninggalkan bau wewangian. Nah, ini yang kemudian dianggap dosanya wanita yang lewat tadi sama dengan melakukan perzinahan. Nah, satu lagi atau dua kelompok di sini yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah bahwa mereka itu telah melakukan perbuatan yang bermaksiat, yang diantaranya mereka tidak dijumpai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asniyamatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Ada dua golongan di antara penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya. Jadi dua golongan ini pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak kelihatan, tapi dia akan muncul pada masa-masa berikutnya. Ya mungkin pada saat sekarang inilah kemudian muncul dua kelompok ini. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang. Itu kelompok yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah perempuan yang berpakaian tapi mereka telanjang dan cenderung sekaligus mencenderungkan orang lain. Rambut mereka seperti punung onta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium sejauh perjalanan, demikian dan demikian. Hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Maka semua dalil-dalil tadi, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, secara gamblang telah menunjukkan larangan bertabarruj kepada kita semua. Karena itu tabarruj hukumnya adalah haram. Atas dasar ini, setiap perhiasan yang tidak biasa, yang dapat menarik pandangan laki-laki dan dapat menampakkan kecantikan wanita, maka termasuk tindakan tabarruj jika seorang wanita muncul di dalam kehidupan umum dengan perhiasan seperti itu, atau muncul mengenakan perhiasan itu di dalam kehidupan khusus di hadapan pria asing, bukan mahramnya. Jadi kalau ada seorang pria asing datang ke rumah, kemudian wanita mengenakan pakaian tersebut, maka itu juga bagian dari tabarruj. Atau muncul mengenakan perhiasan itu dalam kehidupan khusus. Misalnya memakai wewangian, memoles wajah dengan warna-warna tertentu, memakai topi tanpa berkerudung, dan atau memakai celana panjang tanpa jilbab pada saat keluar dan dalam kehidupan umum ataupun dalam kehidupan khusus. Maka itu semua adalah bagian dari tabarruj. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya kita akan melihat larangan yang ketiga yang kemudian harus kita perhatikan dalam sebuah jamaah muslim. Artinya ini harus menjadi perhatian kita semua, bahwa Islam juga melarang pria dan wanita untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang mengandung bahaya terhadap akhlak atau yang dapat merusak masyarakat. Maka ini harus kemudian menjadi perhatian dari kita semua. Maka dalam hal ini terhadap wanita khususnya, maka Rasulullah telah memberikan gambaran bagi kita bahwa mereka tidak boleh kemudian bekerja yang itu merupakan eksploitasi atas kewanitaan mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahana sallallahu alaihi wasallam an kasbil amati illa ma alimat biyadaiha
wa qala hakadha bi asabihi nahwal khabzi wal ghazli wan nafsi. Nabi SAW melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Beliau kemudian bersabda, begini dia mengerjakan dengan jari jemarinya seperti membuat roti, memintal ataupun menenun. Ini di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dengan demikian jelaslah bahwa sesungguhnya para wanita itu dilarang untuk bekerja di kantor-kantor, baik itu adalah kantor diplomatik dan konsulat atau yang sejenisnya, dengan maksud, dilarang bekerja di kantor tersebut dengan maksud untuk memanfaatkan unsur kewanitaannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik. Wanita kemudian juga dilarang untuk bekerja sebagai pramugari di pesawat-pesawat dan pekerjaan lainnya, yang itu semua adalah dalam mengeksploitasi unsur kewanitaannya. Itu yang ketiga. Sementara yang keempat, ini yang terakhir insyaallah, Islam melarang menuduh wanita baik-baik, yaitu melontarkan tuduhan zina kepadanya. Nah, ini yang sudah sering kita lihat dalam surah An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik melakukan perbuatan zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi ada 4 orang saksi yang kemudian diminta di sini, tapi mereka tidak bisa menghadirkan, hanya dengan menuduh wanita yang baik melakukan perzinaan. Maka perintahnya adalah, maka deralah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam ayat lain, dalam surah An-Nur juga, ayat 23, Allah kemudian mengingatkan kita, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka itu berbuat zina, mereka tuduh, maka mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka itu adalah azab yang besar. Maka ini yang larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian perlu kita perhatikan, dan insyaallah dengan memperhatikan hal tersebut kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang rusak dan merusak, dan juga termasuk perbuatan yang maksiat. Maka terakhir kemudian di sini diserukan kita, dari seluruh paparan di atas, setiap orang bisa membayangkan seperti apa jamaah Islam tersebut, juga dapat memahami seperti apa wanita muslimah itu. Ia pun akan dapat melihat bahwa pelaksanaan berbagai aktivitas oleh wanita di dalam kehidupan umum dengan aktivitas-aktivitas yang telah dibolehkan oleh syariah tidak akan menimbulkan kerusakan apapun, dan juga tidak akan menyebabkan terjadinya kemudaratan sedikit pun. Inilah yang kemudian perlu kita perhatikan dan perlu kita garis bawahi di sini, bahwa ini adalah larangan-larangan Allah untuk kemudian menjaga jamaah kaum muslimin atau jamaah Islam, sehingga jamaah Islam itu tetap terjaga, tetap dalam suasana yang istimainya atau pergaulannya adalah pergaulan yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, demikianlah insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan diberikan pelajaran oleh Allah pada pertemuan malam hari ini, dan kemudian kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.